Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di kesempatan siang ini, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat zuhur di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga menjadi salat zuhur terbaik di antara salat yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan coba teruskan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelumnya kita akan coba fokus karena barangkali saya mohon izin kalau tidak bisa terlalu panjang kesempatan siang ini. Saya baru landing ya, dari Lampung tadi, sempat mengisi juga di Cinere, jadi langsung di sini dan kami harus beranjak lagi nanti sebelum asar ya. Baik, Al-Fatihah sesuatu yang membuka segala hal-hal yang baik. Surah ini disebut dengan Al-Fatihah karena surah ini membuka segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Surah ini adalah surah yang membuka salat. Surah ini adalah surah yang membuka dalam runtutan mushaf. Dan isi surah ini esensinya, bila kita pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupan, maka akan membuka segala harapan-harapan kebaikan yang bisa kita raih baik di dunia ataupun di akhirat. Yang coba kita akan uraikan dengan singkat untuk mengantarkan pada ayat yang keempat. Pertama, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan apapun itu, maka kerjakan, lakukan segala hal karena Allah. Tapi Anda mesti ingat, huruf ba di situ bukan sekedar menjadikan lisan kita berkata bismillah, makan bismillah, minum bismillah, bekerja bismillah. Tidak. Saat Anda mengatakan sesuatu dikerjakan karena Allah, ba al-muraqabah, al-musahabah, ilsaq. Rasakan bahwa Allah melihat Anda saat itu. Allah mengawasi Anda. Yang kedua, pekerjaan Anda, aktivitas Anda tidak hanya akan menjadi aktivitas dunia. Jadilah hamba yang bersyukur ya. Jadilah hamba yang pandai berterima kasih. Anda diberikan oleh manusia saja, misal Anda dihadiahkan handphone, maka Anda ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan kepada Anda nikmat yang tiada terbatas ya, Masya Allah, dengan rahmannya Anda, jangankan Anda diberikan pada yang diminta, pada yang tidak minta pun Anda dikasih ya. Oksigen kita nggak pernah minta, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jarang kita mintakan, tapi Allah berikan ke dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Karena itulah ketika Anda sudah mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat dunia, nikmat akhirat, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan itu. Maka diajarkan pada ayat yang keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, total dalam bersyukur ya. Yang dimaksud total bisa dipahami satu ya. Jangan cuma bersyukur pada nikmat yang diberikan saat diminta saja, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan saat kita tak minta pun itu syukuri ya. Jangan cuma kita berterima kasih kepada Allah saat minta, ya Allah mudahkan urusan pekerjaan saya, lalu Allah mudahkan, Anda baru bersyukur. Maka bagaimana dengan oksigen yang diberikan tiap hari, tiap detik yang barangkali belum kita syukuri ya. Nikmat ketenangan baru terasa kalau sudah dicabut ya. 40 tahun tenang tidak pernah disyukuri, 4 detik Anda dibuat gelisah baru terasa nikmatnya tenang ya. Karena itu Alhamdulillah ya, syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena Allah pemilik seluruhnya, bahkan pemilik seluruh alam raya ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Di poin selanjutnya. Mohon izin kalau saya agak cepat karena ini mereview saja ya, karena waktunya terbatas. Syukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah,
tapi menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Misal, Anda diberikan nikmat mata sehat, Anda ingin syukuri, maka gunakan mata kita sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Fungsi mata bukan cuma melihat, karena hewan pun bisa melihat, orang kafir pun bisa melihat. Tapi orang Islam, kata Allah, kalau Anda ingin bersyukur dengan nikmat mata, lihat yang baik-baik, yang Allah ridai. Ada lihat orang ke masjid, silakan dilihat. Ada mushaf, silakan Anda lihat. Ada tayangan kebaikan, silakan Anda lihat. Tapi kalau ada maksiat, palingkan. Sesuatu yang tidak disukai, palingkan. Itu syukur namanya. Kalau lisan Anda mengucapkan alhamdulillah, matanya selalu melihat pada sesuatu yang buruk, itu bukan syukur. Nikmat lisan, Allah berikan pada Anda lisan yang sehat, gigi yang sehat. Kalau Anda ingin bersyukur, maka cara bersyukurnya, Masya Allah, bahkan langsung kata Nabi, langsung kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, gunakan untuk berbicara yang baik saja. Gunakan yang baik saja. Aul yasmut, kalau nggak bisa, lebih baik Anda diam. Kalau ada orang, mohon maaf, misal masih senang mencela orang lain, senang membicarakan keburukan orang lain, saat yang bersamaan dia mengucapkan alhamdulillah, itu bukan syukur. Demikian pula dengan nikmat harta, nikmat kedudukan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa mempraktekkan ini, yang Allah berikan rahman, Anda syukuri, apa yang terjadi? Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakaratum la azidannakum. Kalau Anda bisa syukuri itu, gunakan sesuai dengan fungsinya, maka kata Allah, pasti kami akan tambahkan kembali nikmat kami. Kami akan tambahkan kembali. Masya Allah. Allah berikan kenikmatan lisan, misalnya Anda gunakan pada yang baik-baik, maka dijaga oleh Allah. Di antara penjagaannya, lisan Anda akan dibiasakan oleh Allah untuk berkata yang baik saja. Dan Anda akan kaku, sungkan, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak percaya, silakan. Kalau lisan Anda kosakatanya selalu digunakan pada yang baik, maka lisan Anda tidak akan pernah menemukan kalimat yang buruk, sekalipun Anda berada dalam tingkat emosional yang paling tinggi. Sulit. Karena Allah jaga itu. Dan hebatnya, orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat baik, berperilaku baik, sekalipun berhadapan dengan orang yang tidak baik, orang itu akan berkata dengan cara yang terbaik. Seorang ulama misal, lisannya selalu baik, mohon maaf, ketemu dengan preman misalnya, yang lisannya kadang-kadang kurang tertata. Ketika preman bertemu dengan ulama, itu preman akan diatur sedemikian rupa supaya kalimat-kalimatnya diterima dengan baik. Tiba-tiba mengucapkan assalamualaikum Pak. Tadinya nggak pernah begitu, tapi dijaga oleh Allah. Dan yang paling menarik, ketika Anda terus mengucapkannya dalam kebaikan, maka pahala Anda bertambah. La in syakartum la azidannakum. Anda lakukan pada hal yang baik, maka Allah tambahkan kembali. Nah, sifat Allah yang menambahkan nikmat ini, kita telah baca di awal tadi. Nikmat dunianya disebut dengan Rahman, nikmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka kalimat ini diulang kembali dalam tanda petik, ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita akan antarkan pada ayat yang keempat. Kalau Anda sudah diberikan penambahan nikmat, misal bukan yang fisik saja, tapi penambahan nikmat misalnya dalam harta benda, dalam kedudukan, dalam kehidupan, rumah bertambah luas, kendaraan bertambah banyak, kedudukan semakin meningkat. Sekarang kita mari lihat ayat selanjutnya. Apakah semua penambahan yang Allah berikan itu hakikatnya adalah penambahan yang kita miliki, atau ada maksud di balik penambahan itu yang Allah ingin berikan kepada kita dengan lebih luas lagi? Ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan penambahan nikmat kepada kita, baik secara fisik dijaga ataupun secara materi bertambah, pertanyaan pertama yang secara tidak langsung diajukan oleh Quran, ini mengetes keadaan kita. Kira-kira pemberian itu menjadi milik siapa? Yang punya siapa? Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya kedudukan? Alhamdulillah. Yang punya motor di luar siapa tuh? Allah. Yang punya mobilnya? Allah. Dari mana taunya?
yang punya dalam bahasa Arab disebut dengan malik. Malik. Malaka yamliku malik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, agak miring sedikit. Malik. Ini yang punya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan betul, saya berikan satu pembahasan dalam ilmu bahasa Arab. Ini barangkali jarang dikaji ya, tapi nanti kita bisa dapati. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, setiap kalimat yang mengawali satu rangkaian kata dalam bahasa Arab harakatnya selalu u ya. Dikenal dengan mubtada, harakatnya rafa'. Saya ingin katakan masjid ini besar, al-masjid kabir, al-masjid kabir. Bismillah. Maka kalimat ini al-masjid dalam bahasa Arab, setiap kata pertama dalam satu rangkaian kalimat itu harakatnya selalu u ya, selalu u. Al-masjidu kabir, as-sayyaratu jamilah ya, mobil itu indah, ya. Al-hadiqatu wasi'ah, taman itu luas, selalu u harakatnya. Kalau harakatnya bukan u, baik itu a ataupun i, berarti akan terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tadi Anda bisa mendapatkan peningkatan harta benda, kedudukan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Itu milik siapa? Kalimat miliknya, ayat yang keempat, yang punya, milik yang punya disebut dengan malik. Ayat keempat ingin menjelaskan kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu ya, harta benda, kedudukan dan sebagainya, kata Allah ada yang punya, malik. Siapa yang punyanya? Kalau harakatnya u, berarti itu Anda yang punya. Begitu Anda mendapatkan misal ya, penambahan harta benda, mobil bertambah, harakatnya maliku, berarti yang punya Anda, yang punya kita. Tapi ketika harakatnya bukan u ya, baik itu a ataupun i, pasti ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Cek ayat keempat, kita baca apa? Maliki yaumiddin. Ki ya. Harakatnya u atau i? I atau a? I, bukan u kan? Berarti yang punya bukan kita, ada yang punya. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda, kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda. I. Siapa I ini? Lihat, bisa diketahui ada kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya, ini disebut dengan na'at wal man'ut, keterkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Rangkaiannya disebut dengan ataf, sifatnya disebut dengan na'at. Ayo lihat pelan-pelan. Tadi nikmatnya kalau dunia disebut apa? Masih ingat? Sifat Allah yang memberikan nikmat dunia disebut dengan apa? Rahman. Sifat akhiratnya Rahim. Lihat harakat Ar-Rahman Ar-Rahim, a, i atau u? Masa? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman ni. Lihat, i lagi. I. Perhatikan, ini tidak mudah ya. Saya lambatkan sedikit, tidak mudah memahami ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau Anda diberikan penambahan harta benda, peningkatan kedudukan, ini sifatnya Rahman. Harakatnya i. Ini pun i. Seakan-akan ingin mengatakan yang punya segala peningkatan itu, ini ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani, sama-sama i. Ini i, ini i. Ini i, ini i. Kalau ini harakatnya u, berarti nggak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ini punya Anda. Tapi ketika kita buang harokat u-nya dan di Quran disebutkan i, berarti yang punya terkait dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani Rahimi. Baik. Ini pun karena i, ini juga i, harus ada kaitan dengan sebelumnya. Coba cek, siapa yang punya Rahman dan Rahim ini? Kira-kira siapa? Tahu dari mana? Lihat ayat sebelumnya. Alhamdulillah
Lillahi Rabbil Alamin. Allah harakatnya menggunakan kasrah i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika Anda mendapati ini i, kemana i ini semua? Larinya kepada ayat sebelumnya. Punya Allah, kata Allah, lillah. Li menunjuk kepada kepemilikan. Li menunjuk kepada kepemilikan, namanya li al-mulkiyah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kalimat pertama ini muncul? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah, itu punya saya, ya, punya Allah. Ya. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Sebab kalau nggak ditambah dengan itu, pahala bisa berkurang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Contoh, maaf, mohon izin. Ketika Allah tambahkan kepada Anda misal harta benda, ya, uang bertambah, hakikatnya yang punya siapa? Allah. Karena yang punya Allah, kita cuma dititipkan saja. Nah, titipan ini, kata Allah, nanti kita lihat rumusnya. Titipan ini saya titipkan kepada kamu supaya dengan uang itu kamu gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ada orang yang dititipkan ilmu pengetahuan, pengetahuannya bertambah. Bukan punya dia, bukan punya Allah. Dititipkan oleh Allah pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu dia memperbanyak bekal ibadah untuk pulangnya. Ada yang dititipkan kedudukan supaya dengan kedudukan itu digunakan untuk ibadah. Ada yang dititipkan harta benda, kamu itu jarang tahajud seperti orang lain, jarang puasa, jarang baca Quran. Ada orang nggak punya harta bisa hafal Quran, masya Allah. Kamu karena jarang ini saya titipkan ibadah yang lain. Nih saya berikan harta, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ibadah. Mari kita lambatkan bahasan kita sedikit, pelan-pelan. Tahu dari mana konsep semua ini? Mari kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Surah ke-28, surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80 saja. Sampai dengan 80. Baik, mari kita lihat ya, tahu dari mana harta benda kita itu punya Allah dan kita cuma diminta untuk menggunakannya sebagai ibadah. Mari kita lihat. Siapa orang paling kaya yang disebutkan oleh Quran? Qarun. Tahu dari mana ibu? Itu dibuka ayatnya. Quran surah ke-28 ayat 76. Masya Allah. Dari 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, mari kita simak. Sungguh Qarun itu, kata Allah, termasuk kaumnya Musa. Termasuk kaumnya Musa. Cuma sayang dia menyimpang, sombong. Ya. Kalau sombong dari harta, sombong dengan harta benda, itu kalimat bahasa Arabnya bagha. Ya. Kalau sombong dengan kedudukan, pangkat, itu kalimatnya menggunakan togo. Togo. Ya. Nanti kita lihat. Nah, di zaman Nabi Musa itu komplit. Ada satu orang kaya, luar biasa kayanya. Ya. Kekayaannya tidak biasa, Bu. Tidak biasa, Pak. Tidak biasa. Kata Allah, wa atainahu. Nah, itu. Wa atainahu. Qarun ini kami berikan kelebihan. Jadi yang punya Allah, kami berikan. Kata Allah, wa atainahu. Qarun termasuk kaumnya Musa, kami berikan kepada Qarun itu minal kunuzi, harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kuncinya saja, kunci berangkasnya itu sulit diangkat oleh 10 orang paling kuat di masanya. Insya Allah. Saya mohon izin ya, kalau Bapak Ibu punya berangkas, itu kuncinya disembunyikan atau dipamerkan? Dipamerkan. Ibu kasih ya. Umumnya disembunyikan. Kalau Ibu punya berangkas, disimpan harta di situ, kunci berangkasnya dipamerkan apa disembunyikan? Pasti disembunyikan itu. Tidak mungkin diekspos. Ya, mustahil itu. Qarun lain. Kata Qarun, kekayaan saya mesti beda dengan yang lain.
Orang lain kaya, saya mau ingin tampil beda. Kalau yang lain kunci berangkasnya disembunyikan, kunci saya harus dipamerkan supaya orang lihat siapa saya. Supaya orang lihat siapa saya. Kemana-mana Bu, Ibu bayangkan Pak, kemana-mana itu kuncinya selalu dibawa oleh 10 orang. Seakan-akan mengatakan ini saya, ini saya, ini saya. Sombongnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan lebih kaya, lebih kaya. Jadi kalau yang sekarang tidak lebih kaya dibanding Qarun sombong, itu keterlaluan sombongnya. Yang dulu sudah ada. Ya. Dan Qarun itu sepupu Nabi. Ya. Qarun itu sepupu Musa. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang di Ali Imran ya. Ya. Qarun punya bapak namanya Yesar. Ya. Imran ini kakaknya Yesar. Yesar dengan Imran itu keturunannya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub di antara 12 anaknya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ini masih keponakan, sepupu. Cuman sombong. Ya. Nanti kita akan lihat ya, sepupu Nabi saja sombong ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi bukan sepupu Nabi. Ini ada orang kaya, luar biasa, kekayaannya banyak. Sepupu Nabi sombong, tidak berpengaruh kenabiannya, kerasulannya untuk bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Apalagi kalau ada orang tidak sekaya Qarun, bukan sepupu Nabi, sombong, ada masalah dalam hidupnya. Bagaimana kaitan dengan kalimat Malik ini? Ketika Qarun ini sombong, subhanallah, saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, pada manusia ini. Ibu demi Allah saya katakan Pak, tidak ada yang paling sayang pada diri kita kecuali Allah. Bahkan lebih daripada ibu yang melahirkan kita, mohon maaf, dan ayah yang merawat kita. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anda bayangkan, saking sombongnya sebelum orang ini meninggal dunia, Allah masih ingatkan, jangankan lewat Nabi Musa, diingatkan lewat teman-teman yang hadir di sampingnya, supaya dia kembali. Kamu jangan sampai masuk neraka nih, ayo kembali. Saking sayangnya Allah pada kita. Qarun ini kemudian diingatkan, hakikat dari harta benda itu apa maksudnya? Quran surah ke-28 ayat 77-nya, lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat, diluruskan oleh Allah melalui lisan kaumnya. Tadi kan dia mendapatkan peningkatan harta benda, dia sombong, bahkan mengatakan ini jadi payah saya karena pengetahuan saya, karena kehebatan saya. Kata Qarun, masya Allah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, wabtaghi. Di situ diartikan dan carilah. Itu kurang lengkap kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mencari bisa banyak. Bahatha itu mencari. Bahatha ya bahathu ibhath. Kenapa Allah tidak mengatakan wabhath di situ, tapi menggunakan wabtaghi? Kalau kita cuma mencari saja tanpa tujuan tertentu, itu menggunakan kalimat bahatha. Bahatha kecil, ta. Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, maka kalimatnya berubah dari bahasa menjadi wabtaghi, berasal dari kata ghayatun. Ghayah. Ghayah itu artinya tujuan. Misal saya tanya, ma ghayatuka ya akhi ila hadzal masjid? Apa tujuan Anda datang ke masjid ini? Ghayah. Kalau kita ingin gunakan kalimat ini dalam bentuk pencarian, misal saya mencari-cari atau menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu, kata ghayah ini dirubah kalimatnya menjadi ibtagha yabtaghi. Ibtaghi. Ibtaghi, cari, ya. Berasal dari kata ibtagha yabtaghi. Pelan-pelan. Ibu kalau umrah, sekarang musim umrah ya, bapak umrah, ketemu orang Arab misalnya yang Saudi, bertanya pada Anda, ishtibgha, maksudnya Anda jauh-jauh ke sini mau cari apa? Apa cari kurma? Cari pakaian? Atau cari ibadah? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala? Ishtibgha katanya, mau cari apa?
Nah, kalau ada kalimatnya kalimat perintah menunjukkan pada sesuatu, dirubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Lihat kata Allah, wabtaghi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan hakikat dari harta yang kami titipkan kepadamu, hei Qarun. Tujuannya adalah, lihat, ibtaghi. Tujuannya supaya engkau mencari dengan harta itu. Saya ulang, wabtaghi. Dan tujuan kami titipkan harta kepadamu Qarun, supaya engkau mencari dengan harta itu fima ataqallahu daral akhirah, segala kemuliaan-kemuliaan akhirat, ya, maksudnya bekal ibadah yang Allah sudah siapkan untukmu nanti. Gampangnya begini, saat kami tambahkan kepadamu harta, gunakan harta itu untuk mencari surga di akhirat nanti. Ayo, gunakan. Anda diberikan, gunakan sedekah. Diberikan, gunakan infak. Diberikan, gunakan untuk ibadah. Itu hakikatnya. Karena harta yang Anda kumpulkan itu cuma titipan. Allah percaya kepada Anda, tidak kepada yang lain, karena Allah ingin memberikan pahala lebih. Ini saya titipkan pada kamu nih. Mudah bagi Allah untuk menitipkan pada orang lain. Misal, ada si fulan A dengan si fulan B. Allah titipkan pada si A, tidak dititipkan pada si B. Barangkali si B itu sudah banyak amalnya. Rajin tahajudnya, baca Qur'annya, rajin puasanya. Allah titipkan pada si A, ini kamu supaya banyak amalnya. Ayo saingi amalan dia dengan hartamu ini. Kamu tidak sanggup seringkali tahajud, jarang kamu puasa dengan sunnahnya, ayamul badiyah macam-macamnya. Ayo dengan harta ini kamu gunakan. Mudah bagi Allah mengambil harta dari situ, dititipkan pada yang lain. Masya Allah. Tapi ketika Allah titipkan pada si fulan ini, hakikatnya kamu harus dapatkan kemuliaan surga nanti. Dapatkan. Jelas di sini? Satu, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang dititipkan oleh Allah harta benda, kemudian dihambur-hamburkan, dipamer-pamerkan, merasa memiliki, ada yang salah dalam dirinya. Ada yang salah. Saya tanya lagi, pelan-pelan. Yang punya harta kita siapa? Allah. Nih, ada orang aneh di muka bumi ini, ada orang aneh. Dititipkan sesuatu, sombong, aneh itu. Dititipkan sesuatu, sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, tolong titip handphone saya ya. Baik Ustaz. Begitu dititipin, sombong, handphone. Yang disombong itu punya orang, bukan punya dia, itu aneh. Ada dititipkan mobil, titip aja, ya. Titip, Pak, tolong titip mobil ya. Baik Pak. Begitu pulang, foto-foto, update status mobil, aneh itu. Yang punya mobil bukan dia, tapi bisa sombong dengan titipan. Ya Allah, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang punya Allah, kok yang sombong kita? Ada sesuatu yang salah. Dan cara berpikir yang kedua, mari kita lihat pelan-pelan. Sesuatu titipan itu, sifatnya sementara atau abadi? Perhatikan betul ya. Hukum kehidupan, kalau sesuatu itu dimiliki, maka dia akan terus dibawa oleh pemiliknya kemanapun berada. Ya. Misal, dalam hukum yang lain, jangan digabungkan dengan ini. Misal, ya. Ini ada mic. Kalau mic-nya punya saya, maka kemanapun saya pergi ini akan dibawa. Tapi kalau mic-nya punya masjid ini, saya nggak akan bawa. Ya. Cuma disimpan, gunakan, pulang, selesai. Sifat titipan itu sementara, tidak abadi. Karena itu apapun yang Anda cari ketika Allah titipkan, itu nggak akan Anda bawa selamanya. Tidak akan Anda bawa. Silakan Anda kumpulkan harta benda, perbanyak sebanyak-banyaknya. Ketika Anda pulang, tidak akan dibawa. Demi Allah saya katakan, tidak akan dibawa. Anda cari uang banyak-banyak, beli handphone, bagus handphonenya. Begitu Anda pulang, handphonenya nggak akan ikut. Tidak akan ikut, karena bukan punya Anda. Mengendap di dunia, selesai. Silahkan cek, saya belum temukan sampai dengan hari ini. Misal, ada orang mengatakan seorang pria sudah cari handphone bagus-bagus, lalu ketika akan meninggal dunia, dia wasiat pada istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal, tolongnya dikuburkan sama handphonenya. Sekalian samping kain kafan. Terus kalau mama kangen, miss call aja, nggak apa-apa." Tetap nggak bisa. Disayang saya nggak akan ikut. Silahkan cek. Antum yang para ikhwan, para pria, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya tuh, masukin kantong. Ini informasi saja saya sampaikan sampai hari ini. Saya sampaikan, demi Allah saya katakan, kami sudah teliti kain kafan, nggak ada kantongnya. Silakan cek, kain kafan tidak ada kantongnya. Lalu Anda kumpulkan untuk apa?